Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Fatimah Az-Zahra Sayyidat Nisa'il Alamin. Assalamualaikum sibtu rahmati wa imam al-huda al-Hasan wal Husain. Assalamualaikum ahli ma'sumin min ahli baiti Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mayaminal muntajabin. Ikhwani fillah min Allah SWT. Alhamdulillah tibalah kita di malam farhan, di malam kebahagiaan, di mana kita semua mengenang, memperingati lahirnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, akar dari seluruh kesucian, akar dari para maksumin, sumber dari imam zaman kita, sumber dari keberadaan alam semesta. Jadi dalam pandangan Urafa, gelar Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ini dikarenakan Rasulullah itu menjadi alasan kenapa alam semesta ini terrealisasi. Jadi ketika kita memperingati Rasulullah, kita bukan hanya memperingati Rasulullah sebagai bashar, sebagai seorang manusia yang terlibat dalam sejarah, tapi memperingati nilai-nilai Muhammadi, memperingati makna-makna dari kemuhammadan, makna-makna dari kehadiran, ya, dan tujuan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam ini. Bagi kita, kelahiran Rasulullah menandai sebuah risalah besar yang akan menjadi nilai utama yang hadir di muka bumi ini. Ikhwani fillah yang Allah SWT, karena kita semua telah hadir di sini, maka selayaknya kita juga menghadirkan, ya, di dalam batin kita orang-orang terdahulu yang menjadi asbab bagi kita, kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita hadirkan juga di dalam ini agar menjadi sumber, ya, kehadiran kita di sini menjadi sumber bagi keberkahan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka yang telah tiada tadi dengan keberkahan Maulidur Rasul malam ini. Ikhwan fillah, sebelum kita memulai melanjutkan acara ini, sebaiknya kita mulai majelis yang berkah ini dengan ala Nabi wa alihi salawat thumma al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, majelis malam ini kita akan mendengarkan mau'izatu hasanah dari Al-Ustadz Muhammad Effendi. Kemudian kita akan berkasidah bersama, ya, agar malam ini menjadi malam kebahagiaan kita bersama-sama. Kemudian kita akhiri dengan doa bersama. Semoga dengan hadirnya majelis kita di majelis ini menambah, ya, kedewasaan ruhani kita, menambah pengetahuan kita, menambah ikatan persaudaraan kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir persilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Effendi untuk
memberikan mau'izatul hasanah pada malam ini. Kami titip juga semoga antum bisa menyampaikan hikmah-hikmah mengenai Maulid Nabi yang berhubungan juga dengan tema yang disebar dalam pamflet kita tentang makna dari kehadiran dan tujuan Rasulullah SAW. Falyatafaddal, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa sholatu wassalamu ala nabiyyil musaddad Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin siyama baqiyatillahi fil ardin wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naqulu lakum sa'adu wa ayyamakum bi miladi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sayyidil mursalin khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita melihat sejarah dalam Hasanah Islamiyah, terdapat perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat ini wajar, lumrah terjadi di kalangan para ulama, para pemikir, karena mereka ketika menggali hasanah, menggali bukti-bukti yang tersanad kepada Rasulullah SAW, mereka mendapatkan hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, terkhusus berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ini sebenarnya perbedaan pendapat tentang kapan Rasulullah SAW lahir itu tidak hanya dua pendapat yang berbeda. Ada banyak pendapat. Cuma yang populer, yang sangat ketara, sangat kelihatan adalah pendapat yang diwakili oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kalau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, beberapa hari yang lalu dari hari sekarang. Ini masyhur dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu puncak peringatan Maulid itu tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun dalam pandangan atau menurut ulama Ahlul Bait Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, mayoritas mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW terlahir, hadir ke dunia itu di tanggal 17 Rabiul Awal. Ini tidak perlu dijadikan sebuah hal yang ikhtilafiyah yang mengakibatkan perpecahan di antara kubu kaum muslimin. Bahkan karena perbedaan pendapat ini oleh Imam Khomeini, ya, Imam Khomeini seorang ulama, seorang faqih, arif, filosof, pendiri negara Islam Iran, itu menjadikan perbedaan pendapat antara dua mazhab ini sebagai momen yang agung. Kenapa? Beliau mencetuskan dengan istilah usbu'ul wahdah, pekan persatuan. Antara siapa? Khususnya antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Karena kita ketahui bahwa sejak dulu, bukan baru-baru ini, sejak dulu dunia Islam ini sudah dicabik-cabik oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Antara golongan satu dengan yang lainnya itu memang didesain supaya mereka tidak rukun, tidak memiliki hubungan persaudaraan,
sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau banyak hadis itu, kalau kita tentunya sudah banyak yang hafal tentang antara mukmin dan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara, antara muslim satu dengan muslimnya itu bersaudara. Ini sejatinya adalah sesuatu yang sudah jelas, namun karena adanya propaganda, karena adanya kepentingan-kepentingan sehingga orang tidak ingin kaum muslimin ini bersatu, maka mereka mencari-cari perbedaan yang bisa digunakan untuk memecah belah mereka. Dan di antara perbedaan ini yang kalau dibiarkan, dipasrahkan kepada kaum durjana, para musuh Islam, itu akan dijadikan kayu bakar untuk memecah belah kaum muslimin. Dan oleh Imam Khomeini, dan Imam Khomeini kan seorang tokoh Syiah. Tokoh Syiah, namun ketika beliau memiliki kekuasaan dalam tanda kutip, ya kekuasaan karena beliau adalah seorang pendiri dan dijadikan atau diakui sebagai pemimpin revolusi di Iran, beliau sama sekali tidak menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dalam tanda kutip dalam masalah keyakinan. Justru mazhab-mazhab selain mazhab Syiah dirangkul oleh Imam Khomeini. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Imam Khomeini adalah menjadikan hari antara 12 Rabiul Awal sampai 17 Rabiul Awal disebut dengan Usbu'ul Wahdah, pekan persatuan di antara kaum muslimin khususnya. Gunanya apa? Supaya kaum muslimin ini jangan sampai berpecah belah dalam hal sekecil apapun. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, maka sedikit demi sedikit akan membakar bangunan yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW, yang sudah dipertahankan oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini sudah kita lihat sering, sehari-hari kita melihat, mendengar, menyaksikan hal-hal seperti itu. Dan ini ada desain khusus memang, tidak ujuk-ujuk datang seperti itu. Ada desain yang orang-orang yang memang merencanakan supaya kaum muslimin ini saling perang, saling kotok-kotokan, saling berdebat, saling menyalahkan. Ketika sudah terjadi demikian, maka kaum muslim tidak ada kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang sebenarnya. Musuh-musuh mereka siapa? Orang-orang yang berbuat zalim, khususnya orang-orang yang terang-terangan berbuat zalim, orang-orang yang menindas. Bukankah ini yang dilawan oleh Rasulullah SAW, oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, dan sampai Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dalam beberapa hari yang lalu kita memperingati syahadah Imam Hasan Askari. Di antara ghibat atau hikmah dari ghibat Imam Mahdi adalah menghindarkan beliau dari kedoliman, dari ancaman kedoliman dari orang-orang yang tidak ingin adanya Imam Mahdi alaihissalam. Artinya kalau kita memang benar-benar ingin mencontoh Rasulullah, sebagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa Rasulullah adalah uswah, teladan bagi siapapun, ya. Namun kalau dalam ayat Al-Quran ini, sebenarnya kalau kita menyebutkan bahwa Rasulullah adalah teladan, ini adalah bagi orang-orang khusus. Tapi penawarannya diberikan kepada siapapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat kelanjutannya, liman kana yarjuwaha. Orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir. Dan meyakini akan adanya hari kiamat. Wa dzakarahu katsira. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan makna zikir yang sebenarnya, ya. Makna zikir itu kan bukan hanya terbatas kalimat-kalimat jalalah, kalimat-kalimat mulia, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir. Cuma yang dimaksud dengan zikir sejatinya, ya, zikir yang memang memiliki efek pada diri kita itu adalah bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan, itu kita memposisikan sebagai orang yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berasa bersama kita. Itu berzikir.
Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang Maha melihat dan senantiasa melihat kita, bersama kita, apakah mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya kalau kita melakukan hal-hal yang melenceng, maksiat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan, apakah kita benar-benar meyakini Allah itu hadir dalam diri kita? Allah itu memantau kita. Ya. Kalau kita benar-benar meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, ya, wal yaumil akhir tadi, maka apakah mungkin kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena maksiat sekecil apapun itu akan berefek, akan memiliki balasan nanti di hari kiamat. Artinya kalau kita dengan sengaja, apalagi terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keimanan kita kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada hari pembalasan itu dipertanyakan. Artinya kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak mengambil teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita senantiasa harus usahakan, ya, karena manusia biasa seperti kita tidak memiliki makrifah yang tinggi sebagaimana para ma'sumin, para ulama, para nabi, maka dalam kehidupan kita pun ada kalanya naik turun, ya, keimanan kita kadang naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, dan itu perlu namanya riyadhah, ya, latihan untuk meninggikan selalu keimanan kita, sehingga apa? Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah. Karena syarat dari menjadi umat Rasulullah adalah mengambil teladan dari Rasulullah. Artinya kalau kita mau membuktikan bahwa kita benar-benar sebagai umat Rasulullah adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi jelmaan dari firman Allah tadi. Kalau kita sedikit mengutip ayat, ya, berkenaan dengan Rasulullah, tentunya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah ini berjibun, ya. Bahkan Rasulullah sendiri adalah Al-Quran, Quranun Natik, Quran yang berbicara, yang dapat mengungkapkan, menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran yang tertulis dalam kitab, yang dalam buku, yang dalam kertas, itu namanya Quranus Somit, Quran yang diam, tidak bisa berbicara, hanya bisa kita baca. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang disebut dengan Quranun Natik. Dalam Al-Quran disebutkan berkaitan dengan Rasulullah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman Muhammadur Rasulullah, ya, penegasan kepada seluruh kaum manusia pada umumnya. Muhammadur Rasulullah. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, ya, disebutkan tentang ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Seperti apa cirinya orang yang mengikuti Rasulullah? Jadi nanti kita bisa melihat diri kita sendiri, bercermin, apakah kita sudah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah ataukah jauh dari kriteria ini, ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, makom tertinggi yang pernah ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, ya, ini ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, ya. Ma'ahu itu kalau secara harfiah bersama, tapi makna yang lebih dalam itu orang yang sejalan dengan Rasulullah. Artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ya. Tegas. Syiddat itu maknanya macam-macam, bisa keras, bisa tegas, bisa selainnya, ya. Sebagian ulama kita memaknai asyidda itu atau syadid itu tegas. Ketika menghadapi orang-orang kafir, tegas, tidak istilahnya melempem. Nah, itu
asyiddaw 'alal kuffar. Cuma pemaknaan kafir di sini bermacam-macam juga. Sebagian ulama kita mengartikan makna kufar di sini orang-orang kafir, yaitu ketika orang-orang yang bersama Rasulullah itu ketika menghadapi orang-orang kafir, makna kafir bukan seluruh non-muslim. Jadi makna kafir di sini bukan seluruh non-muslim, bukan selain orang Islam. Tapi orang-orang yang telah menolak kebenaran, ya, padahal telah nyata kebenaran dalam dirinya, kemudian dia memerangi Islam, itu yang disebut atau yang masuk dengan kufar di sini. Artinya sebagai orang yang mengikuti Rasulullah ketika menghadapi orang yang berbuat zalim, orang yang ingin menghancurkan Islam, yang menyakiti Muslim, maka harus tegas kepada orang-orang seperti ini. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi kalau sama temannya berulas asih, ya. Kalau sama musuh artinya orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Islam, itu musuh. Kalau hanya sebatas berselisih pendapat, berselisih ide, itu bukan musuh. Ya. Itu lumrah terjadi di dalam hasanah Islamiyah. Ya. Para ulama banyak yang berbeda pendapat. Bahkan kalau kita melihat fikih Syiah, ada banyak sekali marji yang mana masing-masing dari mereka itu berbeda pendapat, berbeda fatwa. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, ruhama bainahum. Kalau sama orang kafir, ya, dengan makna kafir yang tadi, ya, bukan non-muslim. Sekali lagi, kafir di sini bukan non-muslim. Non-muslim itu kalau kita melihat keterangan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, itu termasuk bagian dari saudara kita, saudara dalam penciptaan, dalam kemanusiaan. Jadi kafir di sini adalah orang-orang yang ingin benar-benar merongrong Islam, ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang zalim kepada kemanusiaan. Ini adalah kafir. Waruhama bainahum. Namun ketika di antara mereka sesama muslim, sesama manusia yang tidak keluar dari batasan kemanusiaan, itu berulas asih, santun, berkasih sayang. Dua hal ini adalah sifat yang utama yang harus dimiliki oleh pengikut Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mempraktekkan dua sifat tadi, atau kita membumikan dua sifat tadi dalam diri kita dan dalam lingkungan kita, maka kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau kita melihat di zaman kita, ya, kalau di zaman para anbiya, para imam, itu banyak sekali contoh yang paling nyata. Beberapa bulan yang lalu kita peringati Muharram, Asyura, Arba'in. Itu adalah perjuangan Imam Husain ketika menghadapi kezaliman, menghadapi kesewenang-wenangan, yang meskipun dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai muslim, tapi perilaku dan perbuatannya tidak mencerminkan ajaran Islam, maka perlu dilawan, perlu disikapi dengan tegas sebagaimana sifat kaum muslim, ya. Itu kalau di zaman Imam Husain. Hal utama yang dilakukan adalah perlawanan beliau kepada kedzaliman, dan kedzaliman akan selalu terus terjadi, ya. Karena sebagian manusia menikmati adanya kedzaliman. Karena dengan kedzaliman ini mereka mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati. Keterangan dari Sayyid Ali Khamenei, rahbar kita, ya. Beliau dalam beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa Pekan Persatuan yang selalu dihidupkan itu sama sekali bukan taktik politik dari negara Islam Iran. Bukan karena ingin mengumpulkan pendukung secara politik untuk melawan negara-negara lawannya Iran, bukan. Tapi itu memang benar-benar tuntunan agama kita, agama Islam. Banyak sekali ayat riwayat yang menjelaskan tentang persatuan. Kalian sebagai kaum muslimin khususnya, maka kalian jangan sampai sekali-kali bercerai-berai, jangan terkotak-kotak, ya.
Itu di zaman Rasulullah sudah disampaikan 14 abad yang lalu sebagai tips ketika menghadapi musuh bersama, ya. Jangan terkodak-kodak. Kenapa? Kalau kita terkodak-kodak maka kita akan lemah. Kalau kita akan lemah maka musuh akan menginjak-injak kita, akan melakukan sesuatu yang melakukan hal-hal yang mereka inginkan, ya. Ini sudah terjadi di zaman kita, banyak terjadi di mana-mana, di negara-negara Islam sekalipun. Maksud saya negara Islam di sini adalah mayoritas Islam, ya. Namun ternyata mereka tidak melakukan apa-apa ketika menghadapi kedzaliman yang nyata yang dilakukan oleh warganya Muslim mayoritas, pemimpinnya Muslim, ya, pemilik kebijakan Muslim, tapi tidak melakukan apa-apa ketika menghadapi kedzaliman yang dilakukan oleh terkhusus kepada rakyat Palestina. Ya, ini adalah kezaliman yang nyata. Bagaimana mungkin orang tuh seolah-olah tidak terjadi apapun ketika ada orang yang dibunuh secara terang-terangan. Dan pembunuh ini pembunuhan yang nyata dan massal. Tidak pandang bulu, tidak pandang laki-laki kah, perempuan kah, kecil, dewasa, muslim, non-muslim. Mereka tidak melihat itu. Karena mereka memang sebenarnya tidak memiliki agama. Apalagi mazhab, kan gitu. Tidak penting kalian ini muslim kah, Nasrani kah, Yahudi kah, bahkan ateis kah, saya nggak urusan. Yang menjadi prioritas saya adalah kalian menghalangi kepentingan saya. Dan kita tidak bisa berdiam diri, artinya acuh, seakan-akan tidak ada apa-apa, yang tidak terjadi apa-apa di Palestina sana, ya. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa membantu secara materi, persenjataan, jihad langsung ke sana, maka kita sampaikan kebenaran-kebenaran berkaitan dengan kebohongan dan kedzaliman. Minimal kita tidak mendukung mereka dengan tidak membeli produk-produk yang memang keuntungannya diberikan kepada mereka. Ini adalah bentuk pembelaan kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertindas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abi Abdillah, para imam maksum alaihi wassalatu wassalam, dan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya yang kita inginkan semuanya. Kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, maka berlakulah seperti umat Rasulullah tadi, asyidda walal kufar ruhama bainahum, tegas kepada kedzaliman orang-orang yang kafir, dan di kalangan kalian sendiri, khususnya kaum muslimin, saling berkasih sayang. Jangan gontok-gontokan, masalah kecil diperbesar. Energi kita ini akan terbuang dengan hal-hal percuma seperti itu, ya. Lakukan yang lebih memiliki nilai, paling tidak untuk diri kita sendiri. Nanti akan melebar kepada keluarga kita, ke lingkungan kita. Kalau semuanya seperti itu, kita seluruh dunia akan menjadi orang-orang yang memang pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita akan lebih banyak berselawat, ya, menyampaikan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentunya sholawat yang sebagaimana pujian yang disusun itu adalah sesuatu yang baik, ya, dan akan lebih sempurna lagi kalau kita menghayati sholawat, pujian, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena susunan-susunan sholawat yang diciptakan oleh para ulama itu memiliki nilai yang sangat dalam, ya. Jangan hanya berhenti kepada sholawat saja, ya, tapi lupa dengan isi dari sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, mari kita sama-sama menyampaikan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para imatul ma'sumin, para ulama, para syuhada, para solehin, mukminin, dan para keluarga kita, khususnya mereka yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka, dan untuk kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa langgeng untuk senantiasa istiqomah
meningkatkan kualitas diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Ala hadiniya wa kulinatis sholihah, al-Fatihah wa qablaha sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Effendi yang telah menyampaikan mau'izah hasanah mengenai hikmah-hikmah dari Maulidur Nabi. Baik, untuk melanjutkan acara kita ini, sebaiknya kita tutup dulu, baru kemudian kita berkumpul bersama. Kita akan berselawat kepada Rasulullah, mengumandangkan kasidah-kasidah bersama ikhwan kita. Kita tutup majelis ilmunya, ya. Terus kita hidupkan majelis farhannya setelah ini. Kita tutup majelis ini bisalah ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.